Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم Lillahil wahidil qahhar. Shadaqallahul azim. Quran surah Ghafir ayat yang ke-16 atau juga disebut dengan surah Al-Mu'min. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang tiada terhingga banyaknya dan tiada terputus nikmat itu sampai saat ini. Mari kita mensyukurinya, sekurang-kurangnya kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selanjutnya salawat dan salam terutama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita dapat syafaatnya. Pada ibu yang saya hormati, sebelum kita membaca kitab Hidayahus Salikin ini, di awal tadi saya membaca sepotong ayat Allah surah Ghafir ayat yang ke-16, mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada hambanya tentang kehidupan setelah dunia. Allah berfirman, yaumahum barizun, pada hari mereka dibangkitkan dari barzah, dari kubur. Setelah hari kiamat, kemudian manusia, semua makhluk yang lainnya, bahkan malaikat tidak ada yang hidup. Nah, saat itu terbentang luas padang mahsyar. Hari itu Allah akan membangkitkan manusia dari barzah. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah sedikit pun. Di situ Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan hari ini, kata Allah. Siapa pemilik kerajaan hari ini? Seakan-akan begini, Allah hendak menunjukkan kuasanya. Dulu mana manusia-manusia yang mana manusia yang sombong dulu, manusia-manusia yang dulu menganggap dirinya Tuhan.
makhluk-makhlukku yang kalian sembah jadikan Tuhan. Ada manusia menyembah patung, manusia menyembah matahari. Mana itu semua, kata Allah. Lalu Allah sendiri yang jawab, tak ada yang raja hari ini, kata Allah. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah kerajaan yang Allah Maha Esa dan Maha mengalahkan. Setelah manusia dihidupkan, di situ manusia akan ditanyai semua. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu ditanya semua nikmat-nikmat yang pernah kau dapati di dunia. Apapun nikmat-nikmat yang diberikan, itu kita akan ditanyai semua. Kecilkah nikmat itu, besarkah nikmat itu, akan ditanya semua. Bahkan belum bergerak kaki kita ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri, manusia sudah ditanya 4 hal. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Belum bergerak ke depan ke belakang, 4 pertanyaan. Inilah yang mesti kita tahu dan kita ingat. Yang ditanya pertama an umrihi fima abna, tentang umur yang Allah berikan, kemana saja kau habiskan umur. Ada yang 60, ada yang 70. Halo, jelas Pak ya? Oke. Saya juga bingung juga kenapa. Iya. Jadi bersormati kita ditanya an umrihi fima afnahu, tentang umur yang diberikan mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. 60 kah, 70 kah umur kita? Ditanya itu Pak. Yang umur baik itu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Itu sebaliknya wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang jelek, yang buruk adalah panjanglah umurnya, tapi amal perbuatannya tidak baik. Jadi kita ini mesti apa yang harus kita lakukan dengan umur yang tersisa ini. Yang kedua, waktu muda. Atau akan ditanya kita semua waktu muda kita. Kemudian yang berikutnya an ilmihi fi maza fa'ala fi, tentang ilmu yang ia miliki, apa saja yang telah ia lakukan. Dia berilmu nih, alim, banyak pengetahuannya. Sudahkah ia amalkan ilmu itu? Nah, ditanya juga. Jadi kita hidup di muka bumi ini berilmu, tidak mengamalkan, kita orang salah. Berilmu, beramal tanpa ilmu, tambah salah lagi. Itu nekat namanya. Beramal tanpa ilmu. Kemudian yang berikutnya ditanya lagi tentang masalah mal. Apa itu mal? Harta benda kita. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kau mengusahakannya, dapat dari mana dan kemana engkau membelanjakannya. Pada hormati, mudah-mudahan kita selalu mengingat hadis ini, bahwa aku akan ditanya berapa hal tentang harta ini. Adalah sangat-sangat tidak benar ada orang
mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian mencari dengan cara yang tidak halal pula lagi mengumpulkan. Nah, gitu kan. Alhamdulillah, saya lihat ada daftar semalam uang dikembalikan ke negara 13 triliun. Betul Pak? Saya lihat semalam. Baru kali ini terjadi, kata Pak Prabowo, ada orang mengembalikan uang 13 triliun. Penuh kamar. Bapak dihormati, berarti dia ada rasa ketakutannya. Kenapa? Karena bakal ditanya di akhirat. Orang yang paling kaya zaman Nabi itu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kan. Sampai Nabi mengatakan, engkau sahabatku paling terakhir masuk surga. Bukan main takutnya dia, ya Rasulullah, aku terakhir masuk surga. Iya, kata Rasulullah, karena engkau banyak betul hartamu. Karena kau tanggung jawab, akan ditanya satu persatu. Memang orang yang miskin, orang yang fuqara masuk surga jauh duluan daripada orang kaya. Al-fuqara yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi nisfi yaumin. Dia orang miskin itu masuk surga mendahului orang kaya berapa lamanya? Bi nisfi yaumin, setengah hari duluan. Setengah hari yakni 500 tahun. Jadi menghormati, saat itulah Abdurrahman bin Auf ingin dia menjadi orang miskin. Orang kaya yang menjadi miskin sejarahnya Abdurrahman bin Auf itulah. Biar aku bangkrut, katanya. Waktu itu dia jadi bosnya kurma. Orang jual kurma sama dia, dialah bosnya. Jadi semua petani-petani itu dialah yang belinya. Nah, suatu ketika terjadi kurma buahnya tidak bagus, banyak yang rusak, banyak yang busuk. Nah, saat inilah aku akan membangkrutkan diriku. Wahai petani-petani, jangan khawatir, seburuk apapun, serusak apapun kurmamu, antar saja ke sini. Akan kubeli seperti harga biasa. Senang tak hati orang-orang petani itu, Pak? Senang betul. Inilah bos yang paling baik di dunia. Yang busuk pun dibeli juga seperti yang bagus. Niat di hati biar aku bangkrut. Aku beli 100.000, nanti tak bisa dijual lagi, ya sudahlah, membusuk aja lah di dalam gudang gitu. Biar aku bangkrut. Yang itu, Pak. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sudah ditakdirkan Allah tetap menjadi orang kaya, orang sugih, bagaimanapun cara ia mau membangkrutkan dirinya, ternyata tidak mau bangkrut. Karena takdir manusia sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 5.000 sanah. Allah telah menetapkan takdir manusia ini, makhluknya ini, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi bi 5.000 sanah, 50.000 tahun. Jadi siapa saja di sini yang ditetapkan Allah kaya, macam mana pun bangkrut tetap dia kaya, Pak. Tapi sebaliknya, siapa yang Allah sudah tetapkan dia miskin, macam mana saja kerjanya, tetaplah begitu-begitu saja. Namun usaha adalah ikhtiar. Usaha tentu tetap berusaha. Nah, sekarang kita tidak tahu takdir itu. Jadi ya bagaimanalah kalau maksud Allah tetapkan kaya. Cuman masalahnya tadi masuk surganya terlambat karena perhitungan itu lama. Tapi setelah masuk surga, mungkin surganya lebih bagus dari surganya orang miskin tadi. Kenapa? Karena hartanya ketika dia audit semuanya bagus. Ini sebagian ini untuk membantu fakir, yang sebagian ini membantu sekolah-sekolah yang roboh, yang sebagian ini mengasihi kepada yatim piatu, yang sebelah ini lagi untuk membangun kemaslahatan umat. Cuma pendanyaannya saja lama gitu. Jadi tidak usah kita takut jadi orang kaya. Memang masuknya juga lambat sedikit, pemeriksaannya itu lama. Macam di pelabuhan lah, kalau tas yang satu saja tidak susah di pelabuhan.
Kita naik di Singapura pakai tas satu aja tak lama diperiksa. Tapi kalau tas kita 15 biji, itu lama betul diperiksa. Satu persatu diperiksa. Itu dunia saja contohnya. Jadi yang saya hormati, ada 4 pertanyaannya. Saya selalu mengingatkan hal ini pada diri saya sendiri. Sekarang kita audit sekarang harta kita di dunia nih. Seandainya kita ditanya di dunia ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita dihisab dulu, dihitung. Bisakah kita menjawabnya? Saya ditanya misalnya, rumah kau dari mana kau dapati? Dari mana kau membelinya? Motor Honda, tanya dari mana kau dapati? Kita harus bisa menjawabnya sekarang. Oh, nanti akan ditanyai semua. Baju dari mana kau dapati? Kopiah dari mana kau dapati? Kacamata di mana kau dapat? Semua akan ditanyai semua. Kalau kopiah mudah jawabannya Pak, karena ada orang haji datang bagi nyawa, sudah ini dikasih orang, atau ini dikasih orang, mudah jawabannya. Tapi kalau yang lain-lainnya, salah-salah jawab, bahaya gitu. Baik, menghormati itu awal dari kita hendak baca kitab saja Pak. Saya teringat tadi 4 hal yang ditanya itu. Kemudian kajian kita melanjutkan tentang adab hari Jumat. Kita masuk yang ke-8. Adab hari Jumat itu ada 20 macam. Kita masuk yang ke-8. Adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut shaf yang pertama. Kalau hari Jumat itu masuk ke masjid menuntut shaf yang pertama. Menuntut apa? Cari shaf yang pertama. Jangan sampai nanti protokol mengatakan bapak-bapak isilah shaf yang di depan, nanti payah orang yang di belakang. Dengan kerendahan hati majulah ke depan. Bagus kita cari shaf-shaf depan. Kenapa? Kata Nabi, lau ya'lamu ma fis shafil muqaddam istahamu. Seandainya mereka tahu tentang shaf depan ini pahalanya, maka engkau ingin mengundinya, ingin merebut shaf-shaf depan. Kenapa? Karena juga shaf di depan ini orang-orang yang mendapatkan daripada salawat Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas suhufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada orang yang di shaf-shaf terdepan. Jadi kalau shaf yang di belakang itu tak lagi. Hanya kalau ke masjid Jumat cari shaf depan. Cuman saya minta satu saja, kalau berani di depannya mimbar itu, berani duduk di mimbar itu, siap-siap bisa khutbah, itu saja lah. Mana tahu nanti khotibnya situ batal, turun dia, kita naik di situ. Yang tidak tahu kita mau khutbah, rukun khutbah mesti tahu. Berapa rukun khutbah? Aswa'adun, alhamdulillah, salawat, wasiat, ayat Quran, doa. Itu rukun khutbah. Misalnya paling tidak kita bisa naik ke atas tuh. Kalau kita tidak bisa banyak berbicara, ya cukup kita sampaikan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sampaikan, baru nanti ada wasiatnya, ada ayat Al-Qur'annya, sudah selesai. Kalau tidak kita tahu itu. Atau yang di belakang sini nih paling tidak mampulah baca doa kalau nanti, atau
mesti juga ada hafal-hafal ayat. Mana tahu nanti imamnya baca ayatnya agak-agak sesat, bisa meluruskan. Itu aja masalahnya. Jadi orang yang saf terdepan, Pak, itu mendapat salawat dari Allah, salawat daripada malaikat. Maka carilah saf-saf yang pertama. Yang kesembilan, jangan ia melangkah akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid itu. Nah, jadi supaya jangan dilangkah orang, ya sudah kita ke depan. Ini di depan ada kosong banyak, jadi orang dari belakang mau ke depan tuh melangkah bahu kita. Padahal seharusnya kita jangan melangkah bahu orang yang masuk ke masjid tadi. Yang ke-10, adabnya jangan ia lewat pada hadapan orang yang sembahyang. Itu jelas kan, tak boleh lewat sembahyang. Adapun sunnah ia duduk dekat diwal. Jadi yang ke-11, kalau kita masuk masjid Jumat itu sunnah ia duduk dekat diwal atau dekat tiang. Berarti di situ tuh dekat tiang, ya kan, dekat tiang. Maka jikalau tiada mudah demikian itu, maka sunnah ditaruhkan pada hadapannya itu suatu yang menegahkan akan orang yang lewat pada hadapannya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatiru fi shalah. Halo. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatiru bi salatikum wala bisyahmin. Fa in ajazta fabsut musalla. Fa in ajazta fa khutta amamaka khatta. Dinding olehmu pada ketika kamu sembahyang dengan suatu pada hadapanmu, jikalau dengan panah sekalipun. Maka jika tidak mampu engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu satu tempat sembahyang atau sejadah. Dan jika tidak mampu juga engkau akan demikian itu, maka engkau gores garis pada hadapanmu. Tidak mungkinlah digores di sini kan, Pak. Jadi ada namanya untuk menghalang orang lewat itu, tegakkan sutrah namanya, Pak. Sutrah, letakkan di depan kalau kita sembahyang, jangan orang nanti melewati kita. Gimana ya contohnya tuh, agak tinggi dia, tahulah Bapak Ibu kan, sutrah, agar jangan dia lewat di hadapan kita. Jadi bagusnya memang kita ke depan, Pak, sembahyang tuh apa kalau dulu masuk ke masjid, jadi tidak ada orang-orang lewat. Yang ke-12, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid. Ini kalau kita masuk. Dan memadailah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid itu, jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun. Ini terlambat datang kita nih, Pak, terlambat datang. Artinya khatib sudah berdiri mau khutbah, kita masuk, cepatkan sholat 2 rakaat. Tapi pada ketika itu jangan dilebihi daripada 2 rakaat. Dan memadailah tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat saja. Khatibah yang dahulu daripada Jumat itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, dan yang terlebih afdal itu bahwa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi kalau kita cepat datangnya dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad hingga akhirnya 50 kali. Di jam berapa datang?
Sholat kita, sholat masjidnya 4 rakaat, setiap lepas Fatihah baca Qul huwallah 50 kali. Jadi berapa banyaknya itu? 4 rakaat itu sholat 200 ya, 200 kali. Agak-agak jam 10 lah tuh mulai sholat 200 kali bacanya tegak. Nah, ini yang terlebih afdal. Baca Qul huwallah 50 kali, berapa kali khatam Quran ini? Nah, 3 kali kita baca Qul huwallahu ahad sama dengan khatam Quran. 30 kali ini itu berarti 10 kali khatam. Banyak, 200 kali kita baca. Aku rasa belum ada yang buat di sini, Pak ya. Saya belum pernah buat itu. 50 kali baca Qul huwallahu ahad 1 rakaat. Belum pernah dibuat. Sedangkan salat tasbih aja itu hampir setengah jam lebih kan. Puluh kali. Faqad nuqila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah aw yura lahu. Jadi siapa yang mengerjakan 4 rakaat ini, setiap rakaat pasti 50 kali baca Qul huwallahu ahad 4 rakaat, maka tersebut dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berbuat akan demikian itu niscaya tidak mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya dalam surga. Jadi waktu dia mau meninggal dan nampak kedudukannya di surga, atau dilihatkan baginya, dilihatkan Allah tempat di surga. Baiknya sekali-kali kita buat, Pak. Sekali-kali kita buat 4 rakaat kita sholat. Sholat tahiyatul masjid itu hari Jumat kita baca Qul huwallahu 50 kali, berarti 200 kali. Jaminannya faqad nuqila an Rasulillah SAW anna man fa'alahu, sungguhnya siapa yang mengerjakan demikian itu lam yamut, ia tidak akan mati hatta yara maq'adahu, sehingga ia melihat bangkunya, tempatnya minal jannah, di surga, au yura lahu, atau dilihatkan oleh Allah padanya. Hanya karena orang mau meninggal itu ada matanya netap di ke atas kan, diputar-putar nama lagi tetap di ke atas, dia melihat itu, melihat malaikat menayangkan itu tempatmu di surga. Makanya orang-orang alim jangan lambat menguburkan, ya marah dia, dicepatkan menyelenggarakannya karena sudah melihat tempatnya. Yang ke-17, adabnya bahwa sunnah engkau sembahyang pada hari Jumat itu pada rakaat yang lainnya daripada sembahyang salat masjid yang tersebut itu, dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah akan surah Al-An'am. Ini kalau hafal, Pak. Dan engkau baca lagi pada rakaat yang kedua kemudian pada Fatihah surah Kahfi. Nah, pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Toha, dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Yang selain itu, selain yang 4 rakaat tadi, ada lagi 4 rakaat kita lakukan. Dan jika tiada mampu engkau akan demikian itu, maka baca olehmu pada rakaat pertama kemudian Fatihah surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian pada Fatihah Alif Lam Tanzil, dan pada rakaat yang ketiga kemudian pada Fatihah surah Ad-Dukhan, dan pada rakaat yang keempat kemudian pada Fatihah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, jadi ada lagi tambahan setelah kita salat tahiyatul masjid 4 rakaat, lagi 4 rakaat. Nah, itu ayat yang dibaca. Jadi banyak sebenarnya salat itu, salat sunnah itu. Pada yang saya hormati, kita sudah hebat. Kemudian yang ke-14 setelah ini insyaallah kita akan serah. Yang ke-14, bahwa jangan engkau tinggalkan akan baca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumat atau pada harinya, karena pahala membaca segala surah yang tersebut itu amat besar.
Di bagusnya Pak, malam-malam Jumat itu apa yang air kita baca? Satu, surah Kahfi. Kedua, surah Toha. Ketiga, Yasin. Keempat, Sajadah. Yang kelima, Ad-Dukhan. Yang keenam, Al-Mulk. Berarti ada 6 surah yang bagus kita baca malam Jumat pada hari Jumat. Kali lagi, pertama surah Kahfi, surah Toha, Yasin, surah Sajadah, Ad-Dukhan, dan Al-Mulk. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan ini. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Kalau kekurangan, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyah. Da'wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.